ketika saya mengajar di kelas, perangkat yang saya persiapkan yang pertama itu adalah program tahunan, kemudian program semester, kemudian kalender pendidikan, analisis minggu efektif, kemudian KIKD, yang selanjutnya itu silabus, dan yang terakhir adalah yang wajib ketika kita belajar, yaitu RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Dan di dalam RPP tersebut biasanya saya menyediakan worksheet atau lembar kerja siswa ketika mereka nanti dibentuk kelompok diskusi. Seperti itu. Kira-kira temanya apa yang akan di kalau untuk supervisi ya sambil di tema kebetulan untuk materi di minggu ini masuknya ke tema materi gerakan senam lantai. Gerakan senam lantai ya? Kegiatan olahraga. Senam lantai. Berapa jam itu di nanti di pelajaran itu Peter? 2 jam pelajaran, jadi 2 kali 45 menit, jadi 90 menit. 2 kali 45 menit. Ya. Lanjut Peter. Oke, dari apa yang kita sampaikan tadi, area pengembangan yang hendak dicapai, bagian yang saya amati itu yang mana Peter kira-kira? Yang di kompetensi pedagogi. Kompetensi pedagogiknya ya. Apa saja itu yang mencakup ke dalam pedagogi kan banyak. Yang pertama dari keaktifan siswa ketika memunculkan pertanyaan. Oke. Itu pembelajaran. Kemudian yang keduanya metode diskusi dalam pembelajaran. Oke. Kemudian yang ketiganya pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas. Dari ketiga sudah lengkap sebetulnya nih ya. Jadi bagian yang saya amati itu yang mana kira-kira Pak itu? Mungkin yang lebih condong ke keaktifan siswa. Biasanya kalau di problem based learning itu ya siswa kan nanti diberikan masalah, kemudian bagaimana siswa mengidentifikasi masalah tersebut, kemudian bagaimana caranya siswa ketika ada hal-hal yang mereka amati, apakah mereka sudah memahami ataukah mereka bisa mengambil kesimpulan, memunculkan pertanyaan-pertanyaan biasanya di dalam diskusi. Baik, kira-kira Pak itu strateginya itu apa ya? Strategi yang harus disiapkan yaitu satu kelompok siswa yang heterogen, kemudian media video pembelajaran, kemudian yang ketiganya adalah metode diskusi, dan yang paling penting presentasi di akhir pembelajaran. Baik Peter, terima kasih. Mungkin percakapan kita untuk hari ini ya cukup sampai di sini. Jadi kita sudah sepakati tadi bahwa supervisi akan dilakukan pada tanggal 28 ya Februari. Terima kasih Peter atas waktunya. Sama-sama. Sebelum kita mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa dulu. Baca doa dimulai. Selesai. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Sehat semua? Alhamdulillah. Di pagi hari ini, apakah ada yang belum sarapan? Siap, sudah semua ya? Jadi kita bisa mengikuti pembelajaran
dengan baik dan sampai akhir pembelajaran bisa kita lewati. Ya, oke. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran, kita pacu semangat kalian, ya, agar kita belajar dari awal sampai akhir tetap semangat tanpa ada keluh kesah atau tidak semangat. Sebelum Bapak absen, Bapak akan pacu semangat kamu dengan menanyakan kabar. Selamat pagi. Luar biasa, Allahu Akbar. SMK Bisa, SMK SMK luar biasa. SMK Negeri 1 Wadung Gunung. Yes. Oke, tepuk tangan. Yes. Masih semangat? Oke, masih semangat. Bisa tepuk semangat? Oke, bisa. Yang memandu dari kalian tepuk semangat. Silakan satu orang depan. Ya. Oke, silakan. Silakan. Tepuk semangat berarti harus semangat. Nah, silakan tepuk semangat dulu. Dapat. Kalau sebenarnya saya bilang semangat aja, semangat. Oke. Yang di depannya juga harus semangat ya. Semangat ya gitu. Semangat. Nah, gimana? Semangat. Oke, semangat. Tapi apa ya? Ya, silakan. Tepuk semangat. Sekali lagi. Kali lagi tepuk semangat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ingin mengecek kehadiran kalian. Apakah hadir 100% atau ada yang tidak hadir? Guru GDP 1 Agus Dwi Putra. Dir ya. Dede. Erlina. Dir. Edin. Faiz. Faris Barisi. Hadir. Tisna. Hadir. Hijul. Hadir. Naila Agustin. Dir ya. Septrian. Sylvia Repahani. Hadir. Siti Ariyanti. Hadir. Siti Suhana. Hadir. Sophia. Hadir. Oke, hadir semua. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua ya, alhamdulillah 100% hadir. Kalau hadir semua, Bapak kasih aplaus untuk kelas guru GDP 1 untuk hari ini. Sebelum ke materi yang akan kita bahas hari ini, Bapak ingin tanyakan, apakah kamu masih ingat untuk materi yang kemarin? Siapa yang masih ingat? Kita belajar apa materi kemarin? Apa masih? Roll depan sama roll belakang. Oke, betul. Untuk materi kemarin kita masih membahas tentang senam mata, yaitu gerakan roll depan dan roll belakang. Untuk gerakan roll depan, yang Bapak tanyakan ada yang masih ingat tahapan gerakan roll depan? Silakan, siapa? Silakan. Siapa? Ya, silakan Ariyanti. Ada berdiri. Satu berdiri, Ya. terus Yang kedua kepala ditekuk. kepala ditekuk. Kemudian Yang ketiga itu akhiran bisa mendarat.
Akhiran atau pendaratan. Oke. Ada yang bisa menambahkan atau melengkapi? Jawaban Arianti tadi sudah bagus. Ada yang bisa menambahkan? Ya, silakan. So, barisannya ini atau yang sebelahnya? Silakan. Oke, silakan Faris. Pertama berdiri, Pertama berdiri, kemudian yang kedua. yang kedua itu badan dibungkukkan ke bawah, Ya, terus kepala ditekuk ke bawah dan lengan dan tangan ditempelkan ke atas matras, Ya. dan lalu pendaratan. Kemudian pendaratan. Oke. Ada yang lebih rinci untuk menjelaskan apa dari gerakan tersebut? Silakan satu orang lagi. Tadi sudah bagus jawaban Faris. Ada yang bisa menambahkan sedikit lagi? Silakan. Silakan. Tidak ada lagi. Oke, kalau sudah tidak ada, ya. Jawaban untuk keduanya sudah bagus, berarti masih ya untuk gerakan yang sudah kita lakukan pembelajaran di minggu yang lalu, ya. Untuk pelajaran di minggu lalu kita bahasnya tentang gerakan teknik dasar roll depan dan roll belakang atau guling depan, guling belakang. Untuk guling depan tahapannya seperti tadi yang sudah dijelaskan memang benar. Ya, untuk melengkapi saja, kamu ketika melakukan gerakan teknik roll depan, tahapannya yang pertama adalah tahap awalan. Tahap awalan itu sikap posisi bisa dilakukan dengan apa? Berdiri, kemudian jongkok, ya, sikap posisi badan menghadap ke depan, ya, masih ke depan, lurus. Kemudian yang kedua adalah tahap, ya, berguling atau gulingan. Pada saat berguling, posisi badan tadi dibungkukkan dagu menghadap ke dada. Kemudian arah pandangan kemana? Bawah atau atas. Kemudian lalu berguling kalau sudah merasa lurus. Kemudian yang ketiga adalah tahap apa tadi? Pendaratan atau akhiran. Jadi akhiran pendaratan, posisi badan atau tubuh itu seperti posisi semula pada saat awalan. Kemudian setelah posisi jongkok lalu berdiri, kemudian tangan di samping badan, posisi tegak lurus. Begitu ya? Oke, masih ingat? Masih ya? Barangkali sudah ada yang ingat, ini mewakili dari semuanya. Berarti kalian sudah mengalami pembelajaran minggu kemarin. Oke. Kaitannya apa dengan pembelajaran hari ini? Yang akan kita bahas yaitu materinya tentang teknik gerakan senam lantai, yaitu gerakan Tigers roll. Ya, Bapak kemarin sudah menjelaskan minggu depan kita belajar Tigers roll atau bisa dinamakan dengan loncat harimau. Bagaimana loncat harimau? Ya, loncat harimau kan loncat jauh-jauhnya, ya. Nah, kaitannya apa pembelajaran kemarin? Apakah ada kaitannya dengan pembelajaran hari ini? Ada ya. Kaitannya ketika kamu sudah bisa melakukan apa? Sudah melakukan guling depan, ya. Maka ketika kamu melakukan leg stroke itu tidak akan merasa ketakutan atau merasa panik, ya, merasa canggung untuk melakukan atau gulingan pada saat melakukan lompat harimau. Itu tujuannya. Kalau belum bisa, berarti otomatis
Kalau belum bisa roll depan, tidak akan bisa melakukan lompat harimau. Maka perbedaannya apa? Roll depan dengan lompat harimau. Perbedaannya di mana? Hah? Di lompatan. Ya, itu. Ya. Nanti kamu bisa mengamati, ya, bagaimana cara melakukan lompat harimau. Untuk kompetensi dasar di materi ini yaitu menerapkan keterampilan. Kita belum ini ya, maksudnya minggu depan kita praktekkan. Untuk sekarang baru kita pengenalan tentang materi atau teorinya. Ya, kamu harus hafal dulu di teorinya bagaimana berlintah. Dan datang pasti mempraktekannya tidak sulit. Untuk kompetensi dasar 3.6 menerapkan keterampilan apa yang benar dasar aktivitas olahraga senam untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik. Ya, yaitu di 3.6.1 menjelaskan keterampilan dasar melompat harimau dalam senam. Jadi di akhir ada penjelasan, di awal ada penjelasan, di akhir kamu nanti presentasikan. Ya. Kemudian 3.2 mengenai cara melakukan keterampilan dasar lompat harimau atau teknik dalam senam. Ini analisis dulu bagaimana cara melakukannya dan sebagainya. Nanti baru dilakukan atau didemonstrasikan. Ya. Kemudian ini untuk prakteknya kompetensi dasarnya. Ya. 4.6.1 mempraktikkan keterampilan dasar lompat harimau teknik dalam senam lantai. Mempraktikkan berarti melakukan. Ini tidak bisa dilakukan sembarangan ya, tidak bisa dilakukan di tempat yang tidak ada pelindungnya seperti matras ya. Kemudian di 4.6.2 menyajikan cara melakukan keterampilan dasar lompat harimau. Menyajikan berarti masing-masing individu melakukan, disajikan, ditampilkan ya. Oh, saya sudah melakukan begini setelah dipahami di pertemuan nanti. Next. Jangan lambat. Untuk pembelajaran lompat harimau, pengertian lompat harimau atau teknik dari dasar yang kita pelajari alat untuk lompat harimau, kemudian manfaat mempelajari lompat harimau. Nih, lanjut. Silakan ada yang bisa membaca. Jangan bacakan satu orang. Satu orang. Tiger sprong atau lebih dikenal dengan lompat harimau merupakan salah satu cabang olahraga yang termasuk dalam gerakan senam lantai. Gerakan pada lompat harimau adalah gerakan pengembangan dari gerakan salto. Sama halnya dengan cabang olahraga lari, lompat harimau ini mempunyai beberapa teknik tertentu dalam kegiatannya, di mana teknik gerakan ini fungsinya untuk menghindari adanya risiko cedera ringan maupun patah. Adapun teknik dasar lompat harimau. Secara teknik, gerakan pada lompat harimau tidak jauh berbeda dengan gerakan salto dan roll depan. Lompat harimau ini mempunyai 3 teknik dasar yang biasa dilakukan pada saat melakukan gerakan lompat harimau, yaitu sebagai berikut. Silakan yang bisa membacanya. Satu, tingkat awalan. Pada gerakan ini
hal penting yang harus dilakukan yaitu badan berdiri tegak dengan posisi kedua lengan berada di sisi tubuh yang kemudian pandangan lurus ke depan dan mulai mengambil sebuah ancang-ancang untuk siap berdiri. Pengambilan jarak berdiri disesuaikan dengan ketinggian dari penanda yang sudah disiapkan. Sini ada gambaran sikap awalan, ya. Tadi sudah kita sedikit bahas sikap awalan. Berarti badan berdiri tegak dengan posisi kedua lengan berada di sisi tubuh. Ya, seperti ini posisinya. Ya. Kemudian mulai mengambil sebuah ancang untuk siap berlari, ya, pengambilan jarak berlari disesuaikan dengan ketinggian dari penanda yang sudah disiapkan. Kekuatan sedikit, kalau pengambilan ancang-ancang tujuannya untuk apa? Persiapan. Ya. Boleh untuk persiapan kalau tidak ada ancang-ancang dengan adanya ancang-ancang berbeda tidak? Nanti lompatannya beda, ya, bedanya gimana? Biasanya kalau pakai ancang-ancang lompatannya lebih jauh atau lebih pendek? Jauh. Kalau tanpa ancang pendek. Berarti lebih bagus pakai ancang-ancang atau tidak? Tujuan untuk apa? Pengambilan jarak berlari sesuai dengan ketinggian. Itu ya, berarti semua ada manfaatnya yang kita lakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan ancang-ancang pasti hasilnya pun berbeda jika kita tidak melakukan ancang-ancang pada saat akan lomba. Jadi untuk pengambilan jarak, ya, pengambilan jarak lompatan. Kemudian yang kedua adalah lompatan dan gulingan, ya, atau gulingan. Silakan ada yang sedang membacakan. Coba barisan ini. So. Lompatan dan gulingan. Pada gerakan ini hal terpenting yang harus dilakukan yaitu badan berdiri tegak dengan posisi kedua lengan berada di sisi tubuh yang kemudian pandangan lurus ke depan dan mulai mengambil sebuah ancang-ancang untuk siap berlari. Pengambilan jarak berlari disesuaikan dengan ketinggian dari penanda yang sudah disiapkan. Pada gerakan berguling, bagus ya, siap. Badan berdiri tegak dengan posisi kedua lengan berada di sisi tubuh yang kemudian pandangan lurus ke depan dan mulai mengambil semua ancang-ancang untuk siap berlari. Pengambilan jarak berdiri disesuaikan dengan ketinggian dari penanda yang sudah disiapkan. Kalau penanda 1 meter berarti disesuaikan. Ya, biasanya kalau maksimalnya 1 meter 50 penanda itu kelas 10. Ya. Kemudian yang ketiga, sikap akhir pendaratan. Silakan dibacakan kelompok ini. Oke, Sikap akhir pendaratan sudah melakukan lompatan dan gulingan maka hal tertentu saat melakukan lompatan harimau yaitu sikap akhir pendaratan untuk mengakhiri gerakan lompat harimau. Gerakan lompat harimau diakhiri dengan posisi jongkok pada akhir gerakan. Pada posisi akhir, kedua tangan diangkat lurus ke depan. Sikap akhir atau pendaratan untuk mengakhiri gerakan, ya, lompat harimau. Gerakan ini adalah posisi jongkok pada akhir gerakan pada posisi kedua tangan diangkat lurus kemudian berdiri. Ya. Gampang kan? Gampang ya? Ya. Nanti kalau melakukan minggu depan takut nggak? Ya. Sebelum mencoba jalan dulu. Takut atau panik jangan viral ya. Nanti kita coba di minggu
simpan. Untuk selanjutnya, model gerakannya tahapannya seperti ini ya. Nih, dari 1 sampai 9 ini model gerakannya. Ya. 1 itu berdiri, kemudian pada saat ada kedua, ketiga, keempat sudah mulai tuh. Kedua tangan menunggu atau melempar ke matras, kemudian baru posisi yang kelima bagaimana? Belum berdiri itu mulai ya, baru mulai di badan di bungkuk ya. Nah, posisi keenam apa yang menempel ke matras? Apa coba? Posisi keenam. Pundak. Ya bukan kepala ya. Kalau nih ada nanti ya Pak, jangan salah persepsi. Ya. Kemudian yang ke-7. Itu yang menempelnya apa? Yang ke-7. Ini apa yang menempel? Paha atau bokong atau apa? Ya. Yang ke-8. Posisi ada 7, 8 itu hampir sama, cuma bedanya apa? Sabakan dengan gerakan kaki ya, mulai ditempelkan ke matras. Akhirnya posisinya bagaimana? Jadi posisi duduk. Kemudian yang ke-9 ini sudah mulai jongkok ya. Ini jongkok nih, posisi ke-8 ya. Duduk, jongkok, kemudian terakhir 9 berdiri ya, tangan dulu. Begitu ya. Dapat dipahami? Bisa ya, bisa. Kemudian kalau alat untuk lompat harimau apa saja? Penanda. Nanti Bapak akan melakukan kegiatan ini supaya kamu tidak, karena masih pemula melakukannya, penandanya biasanya kan seperti peti ya, peti lompat. Jadi kalau kalian nanti Bapak tidak akan ambil resiko, ini akan menggunakan karet seperti tali ya. Nah, itu supaya apa? Supaya ketika ada yang belum bisa melakukan, akhirnya tidak cedera ya, untuk menghindari cedera. Iya. Nih, matras atau penanda. Model matrasnya seperti ini ya. Minimal seperti ini. Nah, kita sudah ada belum? Ada ya. Kita sudah ada, sudah disediakan dari sekolah, jadi kita tinggal melakukan gerakan tersebut. Kemudian penandanya seperti ini modelnya. Nah, ini bergerak dari nomor 5 sampai ke 1 itu tingginya perkiraan 1 meter atau 1 meter 20 ya. Tapi kita tidak memakai itu ya. Jadi takutnya kamu masih baru-baru melakukan, khawatir ya. Ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan saat melakukan tiger stroke ya. Hal penting yang harus diperhatikan saat melakukan lompat harimau yaitu 1. Loncatan kedua kaki dan tumpuan tangan harus kuat ya. Awas jangan asal melakukan nih. Kuatkan dulu tangannya. Ya, nanti kita pemanasannya ya, push up-nya ditambah lagi ya. Itu kan untuk melatih kekuatan otot tangannya. Ya, ini harus kuat. Ya, tidak boleh asal menyentuh. Kemudian yang kedua, jangan gunakan tumpuan kepala pada saat pendaratan slalom mata. Jadi dihilangkan dulu kepala. Dihilangkannya bagaimana? Apa dimasukkan ke kantong atau bagaimana? Nah, dengan cara ditekuk ya. Tadi apa ditekuk? Dan nempelnya apa? Lalu ya, bukan alis. Yang ketiga adalah gerakan berguling yang kurang sempurna. Bergulingnya yang sempurna. Bagaimana cara berguling sempurna? Nanti kita akan tayangkan video ya.
Kemudian berhenti di tengah jalan saat sudah melakukan gerakan lompatan yang tidak sempurna atau tidak total akan mengakibatkan risiko cedera. Jangan ditahan, yang guling katanya kalau udah berguling. Kadang kan ada siswa yang melakukan sudah berguling di akhirnya apa? Tidak jadi berguling. Akhirnya apa? Namanya ya cedera atau bermasalah. Kemudian menghindari rasa takut dan ragu saat sedang melakukan rangkaian gerakan. Ini bagaimana cara menghilangkan rasa takut dan ragu bagi siswa yang ketakutan melakukan gerakan? Gimana coba? Lektor, bisa berikan saran? Percaya diri. Kemudian bayangkan ketika kalian akan melompat pada lompat harimau, bayangkan kamu itu sedang berhadapan dengan air atau menyebur ke air kolam. Enjoy saja. Bayangkan. Jangan membayangkan ketika akan melompat, aduh di sana banyak duri, ya. Waduh, saya banyak batu ini, ya gitu. Akhirnya tidak jadi melompat. Bayangkan, meskipun nanti itu matras, karena matras itu kan perlindungan, ya, bukan lantai. Jadi tidak akan cedera, beresiko cedera. Kalau di lantai, kecuali kamu lompatnya di lantai. Jadi jangan takut, jangan balik duluan. Ketika melompat, lompat saja. Ketika berguling, gulingkan saja. Ya, jangan dari pertama sudah merasa takut, kemudian tidak akan melakukan kalau rasanya masih ke. Ya, ini hal-hal yang perlu diperhatikan saat melakukan tiger stroke atau melompat harimau. Sekarang manfaat gerakan lompat harimau. Manfaatnya apa? Kemudian yang kedua, yang ketiga, yang keempat, membuat metabolisme tubuh menjadi lebih lancar. kalau yang tubuhnya agak ideal bisa diturunkan ya, dengan cara senang lancar. Senang lancar itu kan lompatan tadi malam. Kalau yang sudah langsing gimana? Gimana yang sudah langsing? Tambah langsing. Ya. Benar nggak? Benar. Jangan-jangan yang sudah langsing tambah gemuk. Ya. Kamu lihat, yang sudah langsing tambah kelihatan energi. Ya, kalau saya tidak kurus, kering. Ya. Begitu. Jadi itu yang manfaatnya. Kemudian bertambahnya kelenturan tubuh yang tadinya tubuhnya kaku, ya baru ditekuk sedikit mengeras, ya akhirnya apa? Kalau sering melakukan kegiatan senam lantai maka akan bertambah kelenturan tubuhnya. Kemudian yang ketiga meningkatkan kesehatan jantung. Kalau jantung kita tidak bergerak kan setiap harinya kurang bergerak, maka jantung kita pun akan tidak berenergi, ya. Jadi biasanya tadi jantungnya banyak diam, banyak pengendapan, banyak bangkai dan sebagainya. Maka ini harus diolah, ya. Ini salah satunya kamu melakukan gerakan ini. Jangan kamu anggap gerakan sesuatu gerakan olahraga itu tidak bermanfaat. Supaya kita seperti yang tersebut, ya. Kita melakukan 4 harimau dan sebagainya. Ini manfaatnya. Dia membuat metabolisme tubuh menjadi lebih lancar, lebih macet, ya, lebih lancar. Baiklah, itulah rangkaian penjelasan tentang materi lompat harimau di senam lantai untuk hari ini. Sebelumnya, silakan bentuk kelompok dibagi menjadi 4 kelompok. Ya, silakan kelompok. Nanti Bapak akan tayangkan video, kemudian kamu silakan amati video tersebut. Kemudian nanti kamu diskusikan bersama kelompok kalian. Silakan dibentuk kelompok dulu. Diatur dulu kayaknya posisinya.
Yang di kelas ya, silakan. Kok kehapus ya? Waduh, apa nih videonya? Sakit aja kita. Ntar videonya hilang ini. Dede kemana sih? Laos boleh. Wah, ada ya? Hah? Bener juga. Emang nggak ada gua kemarin apa? Ada Pak. Sudah siap ya? Ini Bapak bagikan lembar pengamatan program ini masing-masing kelompok. Ya, nanti diamati, singkatnya nanti diskusikan setelah kamu menampilkan video, setelah kamu mengamati video pembelajaran tentang gerakan teknik Tiger Stroke dalam senam badan. Bapak bagian dan kekiriman dulu. Kelompok satu orang. Silakan konsentrasi, pandangan ke depan, amati. Oke, itu yang di depan foto siapa? Bapak. Tahu ya? Ulangi ya, sekali lagi.
Silakan didiskusikan setelah kalian melewati. Diskusikan dari masing-masing kelompok. Setelah itu nanti Bapak akan kalian untuk masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan didiskusikan dulu bersama teman satu kelompoknya.
Silakan. Ada yang sudah selesai? Yang kelompok? Ada. Sudah kelompok berapa? Satu ya. Kelompok satu sudah selesai? Ya. Kelompok dua? Belum. Kelompok tiga? Kelompok empat? Oke, belum. Silakan diselesaikan dulu. Untuk sementara kelompok satu silakan ke depan dulu. Yang sudah selesai. Silakan presentasikan dari hasil pengamatan yang kalian amati di pembelajaran tadi. Silakan. Diperkenalkan dulu. Sampai yang lain diperhatikan, kemudian yang lagi mengisi silakan diisi, didiskusikan, dan sambil ini yang sudah selesai kelompok satu silakan diperkenalkan kemudian baru dipresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Pertanyaan. Dari hasil penyelidikan video yang disampaikan urutan tahapan teknik tidur. Yang pertama berdiri tegak, kedua menyiapkan stabilitas, tiga berlari lalu melewati penanda, tiga sambil berdiri ke depan, setelah itu tahap akhir. Selanjutnya, di antara tahapan gerakan teknik tiga setrum menurut kalian gerakan mana yang paling mudah terkuasai, mengapa sebutkan alasannya? Yaitu pada saat meloncat melompati penanda. Alasannya karena semua manusia pasti bisa melompat, jadi gampang dilakukannya. Silakan ada yang mau bertanya? Tidak. Kalau gitu sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok selanjutnya dari hasil diskusinya silakan. Dewan dari kelompok 3 silakan. Berapa lagi ditulis? Yang sudah kelompok 2 silakan.
Bapak. Ya, silakan keluar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil pengamatan dari kelompok kami. Dari soal tadi ada soal dari Pak Ito, satu dari hasil penyelidikan video yang ditampilkan urutan tahapan teknik figure sprong. Itu jawaban urutan teknik tahapan figure sprong. Yang pertama ya, diskusi dari kami itu yang pertama ancak-ancak, lompatan dan pendaratan. Terus yang selanjutnya di antara tahapan gerakan teknik figure sprong, menurut kalian gerakan mana yang paling mudah terkuasai? Mengapa? Sebutkan alasannya. Gerakan guling depan. Gerakan guling depan adalah gerakan berguling ke depan dengan menggunakan tubuh bagian belakang mulai dari tengkuk, punggung, pinggang hingga panggul. Mungkin hanya segitu. Kasih ada yang ditanyakan? Ada. Ya. Ada kan? Izin bertanya dari kami dari kelompok 3. Ini misalkan ketika anjing mau melakukan berguling, itu setiap pendaratan akhir itu selalu ke samping, itu kenapa ya Pak? Karena dari posisi awalnya itu tidak lurus dengan posisi matras. Dari posisi maksudnya? Kan mau pendaratan, Iya. ya sebelum pendaratan kan ada akan dulu. Iya. Dan itu ketika kita melompat ke arah matras ke depan, tangan kita harus diluruskan terus ke matras, dan kita juga harus menghadap lurus ke arah depan supaya agar ketika pendaratan tidak melenceng. Oh. Ya, Ini berarti dari posisi tangan. ya dari ancaman juga dari awal juga. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Ada? Dadah. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok selanjutnya. Kelompok 3 Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pengamatan dari video pertanyaan pertama nih. Dari hasil penyelidikan video yang ditampilkan, urutkan tahapan teknik figure sprong. Yang pertama, setiap awalan yaitu jongkok. 2. Menolakkan kaki pada matras. 3. Meletakkan kedua tangan pada matras menjadi bentuk siku. Yang keempat, berguling berawal dari kulit. Akhir saat melakukan longitudinal adalah dengan jongkok sambil meluruskan tangan ke depan kemudian berdiri. Di antara menggerakkan teknik figure sprong, menurut kalian gerakan mana yang paling mudah dikuasai? Mengapa? Sebutkan alasannya. Alasannya adalah guling depan atau melompat depan
Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kami cukupkan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masing-masing kelompok tadi sudah menampilkan hasil diskusinya. Dari tiap-tiap kelompok yang Bapak tadi perhatikan, ya, itu masing-masing kelompok sudah bagus, keberaniannya sudah. Kemudian dari setiap kelompok jawaban, kemudian ada pertanyaan dan sebagainya itu sudah bagus ya, sudah ada jiwa kalian untuk membangun ketidaktahuan kalian, kemudian rasa penasaran bagaimana cara melakukan dan sebagainya ya. Cuma di sini Bapak hanya merumuskan dan menambahkan sedikit ya dari jawaban dari masing-masing kelompok ketika berdiskusi tadi, mungkin dari hasil diskusi ya, hasil tembuk. Jadi ada kerjasama di dalam kelompok masing-masing, itu sudah Bapak kasih penghargaan, kasih aplaus. Dari jawaban tiap-tiap kelompok yang Bapak rumuskan adalah yang pertama, mungkin tadi ada yang sudah lengkap, kemudian ada yang belum lengkap, ada yang agak sedikit kurang lengkap dan sebagainya ya. Nah, ini dari pertanyaan yang Bapak tanyakan di dalam masing-masing diskusi kelompok kalian, yang pertama, tahapan dari cara melakukan bullying, tahapan dari gerakan roll depan, tahapan dari gerakan tiger strong. Ini yang pertama, setelah kalian lihat video, yang pertama tadi adalah ya, video yang ditampilkan video siapa? Oke ya, video Bapak pribadi ya. Tadi cara melakukan seperti itu ya. Yang pertama tahapannya adalah satu, berdiri dengan tegak, itu adalah masuk ke tahap awal. Kemudian setelah berdiri apa? Mengambil ancang. Kemudian selanjutnya berlari ya. Kemudian masuk ke tahapan yang kedua, itu tahapan lompatan dan gulingan. Tahap lompatan dan gulingan, ketika melompat posisi tubuh sudah mulai yang melumpuh awalnya apa? Kaki ya. Kalau misalkan disesuaikan kaki kanan atau kaki kiri ya. Kalau yang kita biasanya kanan ya, di kaki tumbuhan. Kemudian pada saat melompat itu seperti kamu harimau. Kalau harimau kan udah begini ya. Nah, pada saat melompat, posisi kalau manusia ketika melompat posisi sudah di, ini sudah di tarik dari bawah ke atas. Ini tujuannya apa? Untuk apa? Mengambil jarak ketika melompat. Kalau tidak begini, pasti jaraknya tidak akan maksimal. Ya. Kemudian ketika sudah melompat akan memberikan badan yang dari tumpuan awal menempel matras itu apa? Sisi kedua, kedua tangannya harus bagaimana? Terus lurus sejajar, kemudian disambung dengan ketika sudah lurus sejajar, kedua tangan melengkung, kemudian barulah kepala tekuk yang menempel ke dada adalah dagu ya, dan mata ya, tidak dagu. Kemudian ketika sudah ditempelkan di tekuk, maka turunkan badannya
Nanti ketika turun yang menempel apanya? Pundaknya, ya jangan salah. Kepalanya. Kemudian taruhlah gulingkan. Ketika berguling, posisi yang terakhir adalah tahap akhirat atau bagaimana posisi pendaratannya? Jongkok, tangan di depan, kemudian berdiri, tangan di luruskan. Ya, itu tahapan-tahapan di dalam gerakan teknik. Dapat dipahami? Saya sudah paham. Bapak meneruskan setelah hasil presentasi kalian yang ditetapkan oleh kalian tadi sangat bagus. Ya. Kemudian ini untuk meneruskan ketika nanti praktek minggu depan kamu sudah memahami dan bisa melakukan dengan baik. Kemudian tadi yang terakhir adalah urutan yang mana tampaknya yang paling mudah dilakukan menurut kalian. Ini berbeda ya. Ada yang pada saat kata panjang, ada yang pada saat gulingan, ada yang pada saat pada rata. Kalau gulingan biasanya pada saat berguling mudah dilakukan, tapi masih ada yang ke samping dan sebagai tadi yang bagus ada pertanyaan. Kenapa masih ke samping? Ya, bapak luruskan jawabannya. Kalau misalkan masih ke samping, ya, arah gulingannya berarti ada yang salah atau kurang tepat pada saat melakukan dari awalan. Ketika awalan, apakah mungkin dia tidak lurus pada saat menempelkan tangannya ke atas? Kemudian bisa jadi ketika arah gulingannya ketika akan bergulingnya satu, ya, yang menempel adalah kepala. Itu bisa jadi. Kemudian pada saat menempel sudah benar, udahlah sudah benar, pada saat gulingan badannya pembawaan badannya itu kamu tidak seimbang sehingga mengakibatkan gulingan yang tidak sesuai. Akhirnya sampingan ada yang samping kiri ya seperti itu. Oke, kalau dipahami? Bisa. Kalau sudah bisa dipahami, ya untuk pembelajaran maka dibutuhkan persiapan kalian minggu depan sudah pakai kaos olahraga semua kita praktekkan gerakan teknik atau harimau. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Ada ya. Baik, untuk minggu depan kita masuk ke materi praktek. Cuma minggu depannya lagi kita akan membahas tentang materi senam irama. Ya, senam irama nanti akan kita bahas lebih jauh. Untuk kalian mungkin cari referensi kalau dari internet ataupun di buku paket atau di mana saja. Ya, untuk persiapan ketika nanti masuk pelajaran kamu sudah sedikit sudah mengenal. Untuk kegiatan ini silakan kamu fokus. Ya. Kita akan melakukan pendinginan atau pengambilan nafas terlebih dahulu ya, supaya tadi kan sudah banyak bergerak, sudah banyak berdiskusi, mengeluarkan banyak tenaga ya. Kita atur lagi ya posisi ininya apa suhu tubuhnya ya. Oke, silakan bapak ke depan. Ketika bapak hitung 1, 2, 3, hitungan 1 itu nafasnya ditarik. Hitungan 2 tahan, hitungan 3 2. Kalau ada hitungan 1 tarik, langsung ke 3 berarti langsung 2. Buangnya lewat mana? Gitu ya. Kalau tahan berarti 2 tahan. 2 tahan aja dulu ya. Oke, siap? Konsentrasi ya. Siap. Silakan ke depan. 1, 2, 3. Ya, buka mulutnya. Ulangi. 1, 2, 3, 2, 1.
tiga, satu, tiga, satu, dua, satu, tiga. Bisa ini ya, bisa sudah mulai. Oke. Sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, silakan dipimpin doa, kemudian diiringi doa untuk dari pelajaran. Sebelum penggantian pembelajaran, maka ini doa mulai. Selesai. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjutkan aktivitas pembelajaran selanjutnya. Pelajaran Terkait dengan pembelajaran, yaitu ketika anak di awal-awal masih canggung, saya berikan permainan, kemudian saya tampilkan dulu tayangan video. Oh, medianya video ya? Medianya pada saat pembelajaran supaya memotivasi anak agar anak itu ketika di awal pembelajaran tertarik untuk mengikuti pembelajaran yang terjadi. Jadi lebih termotivasi gitu ya dengan media tersebut gitu. Iya. Nah, apa yang akan Bapak rubah untuk pertemuan selanjutnya, Pak? Kalau yang dirubah mungkin dari ketika rancangan pembelajaran di dari misalkan dari mulai bahan ajar mungkin ya, dari RPP-nya, kemudian kita kan masuk ke silabus ya, RPP-nya, kemudian untuk saya lebih menambahkan ketika anak termotivasi tayangan video yang memang lebih menantang lagi, lebih menarik lagi supaya anak lebih termotivasi lagi gitu. Baik, jadi pembelajaran yang lebih menyenangkan gitu ya, dan berpihak pada murid tentunya ya. Nah, apa rencana tindak lanjut Pak Ito nanti untuk ke depan? Rencana tindak lanjut ya, untuk memperbaiki progres ke depan itu untuk memperbaiki pembelajaran di kelas. Mungkin rencana untuk pembelajaran saya lebih memperbaiki kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana dengan maksimal, kemudian kedepannya dapat terus menciptakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan anak supaya berpikir kritis, Pak. Sejauh ini memang anak itu ketika diberikan pembelajaran, anak itu banyak diam, Pak. Jadi tidak ada usaha untuk berpikir secara kritis. Kadang-kadang bertanya pun susah gitu untuk memberikan pertanyaan. Makanya ketika dia pembelajaran, kadang saya lakukan presentasi anak bagaimana, apakah sudah menangkap pembelajaran atau tidak. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ito untuk percakapan kita hari ini ya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf udah mengganggu ya. Nanti kita dilanjut di sesi selanjutnya nih. Oh, siap. Ya, sama-sama Pak Mangga.